Perkenalkan, nama saya Astrid Arabanda. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi PAUD kelas B semester 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bab 4, bagaimana nilai-nilai dan juga norma-norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di bawah ini. Yang pertama, konsep dan juga urgensi konstitusi nasional dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Merujuk pada Lord James, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tepat dengan mengakui fungsi-fungsi dan juga hak-haknya. Pendekatan bahwa konstitusi itu menurut pandangannya merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tepat atau parlemen, dan yang menetapkan fungsi-fungsi hak dan juga hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. Sehubungan dengan C.S.V. Strong yang menganut paham modern secara tegas menyamankan pengertian konstitusi dengan undang-undang. Dan tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia perlu konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Konstitusi memiliki arti penting bagi negara karena kedudukannya dalam mengatur kekuasaan, membatasi kekuasaan, menjalani barometer dan kehidupan berbangsa dan juga bernegara, serta memberikan arahan dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalani satu negara. Dan tentunya kita harus terus menggali berbagai sumber, baik itu sumber historis, sosiologis, dan juga politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala hingga timbul adagium homo atau homini lupus. Artinya kuat mengalahkan yang lemah, lalu timbul pandangan hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah Pactum Unicium. Dan tentunya dalam rentetan sejarah penegakan HAM dan kita akan menemukan beberapa peristiwa yang melahirkan berbagai dokumen HAM. Dan kembali pada pertanyaan mengapa diperlukannya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu kita ketahui bersama bahwa sudah mendapatkan jawabannya dari awal penjelasan bahwa terpenting atas pertanyaan tersebut agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasaan negara secara sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia sebagai terumus dalam dokumen-dokumen di atas, berujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksud untuk membatasi kekuasaan penyelenggara negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara Indonesia. Sebab hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 misalnya diatur secara khusus dalam bab 9a pasal 28a sampai pasal 28 prosedur mengubah undang-undang. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 misalnya diatur secara khusus dalam bab sekian dan juga pasal sekian tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun undang-undang ingin menghindari terulang kembalinya hal-hal yang baru saja diatasi seperti munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarki. Oleh sebab itu, kita mengambil pengertian secara luas sebagai suatu peraturan, tertulis maupun tidak tertulis, karena konstitusi ada peraturan yang tertulis dan juga tidak tertulis yang menentukan bagaimana negara dibentuk dan dijalankan. Jika demikian, kerajaan Inggris memiliki konstitusi. Negara tersebut bukan satu-satunya yang tidak memiliki konstitusi tertulis. Negara lainnya diantaranya adalah Israel dan juga Selandia Baru. Membangun argumen tentang dinamika dan juga tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara.
kita melihat perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan sering berubahnya konstitusi dan juga undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Sejak itu, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai undang-undang kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Esensi dan juga urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Bagaimana hasil perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah melewati proses yang cukup panjang? Akhirnya, MPR RI berhasil melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan undang-undang tersebut pada mulanya merupakan tuntunan reformasi dalam perjalanan setelah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Jadi, tidak heran jika dalam proses perubahan undang-undang tersebut, seluruh komponen bangsa berpartisipasi secara aktif dalam 4 kali masa sidang MPR. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami perubahan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dihasilkan pada sidang umum MPR tahun 1945 tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999. Yang kedua, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR 2000 tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus tahun 2000. Yang ketiga, pada tahun 2001 tanggal 11 sampai dengan tanggal 9 November 2001. Yang keempat, dihasilkan pada sidang tahunan MPR tahun 2002 pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 Agustus tahun 2002. Kita perlu ketahui bahwa dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk penyelenggaraan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan juga dijalankan. Yang kedua, konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan juga penguasaan negara, membagi kekuasaan negara dengan memberikan jaminan hak asasi manusia warga negara atau HAM. Konstitusi mempunyai menteri muatan tentang organisasi negara atau HAM, prosedur mengubah undang-undang. Pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan demokrasi, perbedaan rakyat dan juga penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kebetulan bersama bangsa Indonesia. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.